Saudara siap untuk mendengarkan the story of grace, story of freedom, story of redemption. Mereka merdeka. Saudara Tono adalah narasumber yang pertama. Dia seorang pria hebat yang luar biasa dan dia akan bercerita bagaimana hidupnya yang kelam di masa lalu Tuhan merdekakan. Kita berikan sambutan yang luar biasa, hangat untuk Saudara Tono menempati tempatnya malam hari ini. Selamat malam Tono, selamat malam. Selamat malam Pastor. Selamat malam. Selamat malam Pastor. Kamu terlihat luar biasa malam hari ini. Terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber yang akan menyaksikan kisah yang saya percaya akan memberkati dunia, memberkati Indonesia, memberkati dunia, memberkati Indonesia. Saudara tahu apa maksudnya? Artinya saudara bagikan linknya sekarang agar bukan hanya saudara saja yang bisa mendengar dan diberkati olehnya, tapi dunia, bangsa Indonesia bisa diberkati olehnya. Saudara Tono, sekali lagi terima kasih dan malam hari ini kamu terlihat luar biasa, kamu terlihat mengagumkan dan kamu terlihat merdeka. Amin. Kamu terlihat merdeka, tapi saya tahu kamu tidak selalu seperti kamu sekarang. Saya tahu kita sudah kenal lama, ada cerita, ada latar belakang yang kamu lalui yang begitu kelam sebelum kamu ada di titik sekarang ini. Untuk saudara ketahui bahwa Tono saat ini dia bekerja, dia punya penghasilan, bahkan dia menjadi salah satu pelayan di pelayanan level 2. Level 2 adalah pelayanan dari gereja yang kami miliki untuk mereka-mereka yang telah lulus dari level 1 atau rumah pemulihan, dan Tono menjadi salah satu koordinatornya di situ. Sekarang dia melayani Tuhan dan juga dia seorang karyawan yang handal dan luar biasa, hidup yang sangat-sangat diberkati. Tapi sekali lagi saya tahu tidak langsung serta-merta keadaan kamu seperti sekarang ini. Ada cerita kelam yang saya ingin dengar, yang pemirsa, jemaat Tuhan, viewers ingin dengar kisahnya. Bisakah Saudara Tono memberikan kepada kita informasi cerita betapa kelam dan terikatnya hidup Tono sebelumnya? Silahkan. Oke, Salam, selamat malam. Salam, selamat malam untuk semua. Saya mau menceritakan masa lalu saya. Dahulunya saya anak ketiga dari 6 bersaudara. Ada ketiga dari 6 bersaudara. Betul, saya anak ketiga dan saya merantau ke Bandung. Merantau ke Bandung. Setelah lulus sekolah, saya bekerja di kafe dan sambil usaha. Oke. Terus sehingga pada suatu titik saya mengalami depresi karena banyak tekanan. Depresi karena banyak tekanan. Oke. Tekanan dalam hal apa? Tekanan dari bos saya. Oke. Yang dulu. Oke. Terus sehingga pada waktu itu saya mengalami depresi, sehingga keluarga saya, tante saya dan adik saya membawa saya ke tempat rehab. Tapi sebelum itu saya ketawa-tawa sendiri dan loncat-loncat sendiri dan sempat telanjang. Oh begitu, jadi sempat ditelanjang, jalan begitu jauh, saya nggak tahu, sedikit ingat gitu ya. Saya jalan dari Padalarang sampai pulangnya lagi saya masih ke tempat yang sama. Wah, ke situ. Jadi dengan perginya telanjang, pulangnya ada yang orang ngasih ke saya itu sarung, terus apapun itu, karena dulunya saya ini kan belum mengenal Tuhan. Oke. Jadi wah, hidup Tono dulu saking begitu depresi berat, Tono sampai kehilangan kesadaran. Hilang kesadaran, Pastor. Hilang akal. Iya. Telanjang. Kemana-mana. Iya, ketawa-ketawa sendiri. Sampai diikat sama orang-orang karena saya itu ngeludahin banyak orang, kata adik saya. Wow. Saya ngeludahin banyak orang sampai saya diikat
diikat di suatu mobil, dibawa ke salah satu rumah sakit dan saya dibius. Setelah itu saya tinggal di kakak saya di TKI, tempat mesnya kakak saya bekerja. Saya paginya setelah sadar saya masih melakukan hal yang sama, sehingga tante saya dan adik saya pun bingung bagaimana ini untuk mengatasinya, sehingga saya masuk ke tempat rehabilitasi. Karena tante saya bingung di sana, saya dikasih obat supaya tenang gitu, Supaya Pastor. tenang, betul. Ya, saya terikat pada obat-obatan penenang, dan kalau saya nggak minum obat penenang itu, saya gimana ya, Pastor? Saya berontak gitu. Saya ketawa-tawa sendiri, saya loncat sana sini, dan di sana saya di tempat rehab ini saya dikasih obat-obatan penenang supaya saya tenang, dikasih selama kurang lebih 3 bulan. Terus setelah 3 bulan lagi, 3 bulan itu saya dimasukkan ke tempat rehab lain, sama dikasih hal itu, dikasih obat-obatan, diikat. Mungkin saksinya adik saya diikat pakai tali tambang, ada bekasnya gitu, diikat sama orang banyak karena saya berontak kepada orang-orang, saya ngeludahin orang. Wow. Saya terlalu emosional. Cerita yang saya dengar betapa kelam sekali, dan saya kaget dan saya tidak menyangka jika hari ini kamu duduk di hadapan saya sebagai pribadi yang jauh berbeda dari apa yang kamu ceritakan barusan. Umat Tuhan, jemaat Tuhan, kita akan melihat dulu tayangan berikut ini yang menjadi saksi dari apa yang saudara kita Tono tadi sampaikan. Kita akan lihat tayangannya sebentar. Ya, waktu itu sekitar tahun 2017 awal ya. Abang saya Hartono mengalami depresi, dan depresinya itu parah banget ya, karena dia itu bener-bener nggak kenal, nggak tahu siapa adiknya, siapa tantenya sendiri, nggak tahu, pokoknya nggak kenal lah, nggak kenal sama siapapun. Tatapannya itu begitu kosong gitu. Sampai-sampai saya juga diludahin berapa kali, sampai dicekik juga. Dicekik itu benar-benar kondisi rumah kosong, saya ngejagain abang saya dan saya dicekik gitu waktu itu, sampai separah itu. Dan gak sampai di situ aja, dia sampai kabur berapa kali. Terus udah ketika kabur itu dia dipukulin sama orang gitu, berapa kali dia babak belur. Sampai waktu itu juga kita mau bawa dia ke rumah pemulihan pun dia ngelawan kan, sampai-sampai sama abang saya tuh ya satu lagi, diikat dia di mobil kolbak, diikat bener-bener kayak binatang gitu ya. Sampai akhirnya setelah berpindah-pindah nyobain beberapa tempat, klinik, rumah pemulihan dan lain sebagainya, beberapa tempat, hampir kurang lebih ada 4-5, masih belum pulih juga gitu, dan justru semakin parah gitu. Sampai terakhir tuh sampai badannya kurus, hitam, pokoknya makin parah banget lah. Sampai akhirnya puji Tuhan, Tuhan bukain jalan buat Bang Hartono ketemu rumah pemulihan yang tepat ya. Rumah pemulihan Victory Outreach Bandung, Home. Dari situ bener-bener lepas obat-obatan, lepas semuanya, pokoknya lepas, nggak ada obat-obat masuk, semua itu bekerja, tangan Tuhan yang bekerja gitu. Sampai akhirnya puji Tuhan sekarang pulih dan sudah kembali normal dan lebih baik karakternya dari sebelum-sebelumnya. Jadi hidup kamu sungguh kelam sekali, terikat dengan obat-obatan penenang akibat depresi yang kamu lalui. Tapi sekali lagi saya takjub, saya kaget melihatnya. Cerita yang tadi kamu sampaikan,
kesaksian dari orang terdekat kamu yang menyaksikan. Namun saya kaget sekarang kamu duduk di depan saya, berpakaian rapi, tersenyum, enggak tersenyum sendiri seperti sebelumnya. Tapi tersenyum karena kamu sukacita. Wah, saya jadi ikut emosional malam hari ini. Namun saya ingin tahu, dan saya tahu pemirsa juga, viewers, lalu jemaat, umat Tuhan juga ingin mengetahui kenapa kamu bisa seperti ini. Bisa ceritakan kepada kita semua di mana titik baliknya sampai kamu yang tadinya telanjang, nggak waras, tidak bisa bernalar, ketawa sendiri, lompat-lompat. Tolong ceritakan kepada kami. Kami ingin tahu kok bisa kamu seperti ini. Silakan. Di mana titik baliknya pada saat itu keluarga saya, tante saya bingung karena di tempat rehab sebelumnya itu membayar sejumlah uang yang cukup lumayan. Oke. Dan tidak tahu bagaimana untuk memulihkan, menyembuhkan saya, sehingga pada satu itu ada yang membawa saya, yang mengasih tahu untuk bisa masuk ke rumah pemulihan Victory Outreach Bandung. Oke, jadi ada seseorang yang memberitahu kamu untuk masuk ke rumah pemulihan di Victory Outreach Bandung. Ya, betul. Oke, lalu setelah itu? Saya masuk di situ, dalam kondisi itu pun saya masih ketawa-tawa sendiri. Oke. Saya masih ketawa-tawa sendiri setelah 1 minggu. Masih sama, masih gelisah. Iya. Seperti orang yang baru lepas dari obatan penenang, karena di sana di Victory Home ini saya tidak dikasih obat-obatan penenang. Tidak diberikan obat-obatan penenang Iya. seperti di tempat sebelumnya. Oke, lalu? Saya tidak dikasih obat-obatan penenang, dan saya di sana banyak belajar lewat program-program di home, dan saya dijamah oleh Tuhan, dan di sana Sebentar, ini menarik buat saya, dijamah oleh Tuhan. Kamu bisa mengatakan seperti itu, dijamah oleh Tuhan. Bagaimana? Apa yang terjadi? Maksudnya bentuk jamahannya lewat cara apa? waktu doa sama-sama, kan di sana di program home itu Oke. ada namanya doa sama-sama, ada yang Iya. namanya Bible study dari para pemimpin-pemimpin di sana. Oke. Dan di sana saya dijamah lewat kuasa doa. Lewat Ada kuasa doa, doa di sana, karena di sana saya didoain didoakan. dan dikasih, pokoknya banyak hal yang saya dapat di Victory Home ini, sampai saya dulunya nggak ngerti bagaimana Alkitab itu apa. Saya banyak belajar dari Wah. teman-teman sekitar yang membangun saya. Ayo, dulu ada mensom yang mengajarkan saya bagaimana cara membuka Alkitab. Padahal dulu saya nggak tahu sama sekali, Alkitab pun nggak tahu karena saya dulunya Muslim gitu. Wah, umat Tuhan, ada kuasa yang memerdekakan Tono lewat doa, lewat firman Tuhan. Dan itu yang dia alami, itu yang Iya, Tono betul. alami di rumah pemulihan Victory Home. Betul. Dan itu yang Tono simpulkan, yang menjamah hidup Tono Iya, secara betul. pribadi. Terlepas apapun yang Saudara Tono tadi sampaikan, kita tidak bisa berargumentasi bahwa apa yang dia sampaikan adalah benar. Lihat apa yang Tuhan kerjakan buat Ya, kamu. Luar biasa, saya betul-betul kaget, takjub untuk apa yang Tuhan lakukan. Dia merdekakan kamu. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Dan my God, saya betul-betul takjub untuk apa yang Tuhan kerjakan di rumah pemulihan untuk hidup kamu malam hari ini. Dan saya ingin Tono, mungkin jika kamu punya satu kali kesempatan seumur hidup untuk bersyukur, kira-kira kepada siapa kamu ingin bersyukur? Silakan. Saya mau bersyukur kepada Tuhan saya yang telah mengubahkan, telah memulihkan, dan telah membebaskan saya dari suatu depresian. Sempat saya gila, sempat saya stres, dan saya berterima kasih kepada Tuhan saya, Tuhan Yesus yang telah selamatkan saya, dan juga para
pemimpin saya di Home, Victory Home, untuk yang mengajarkan saya karakter, mengajarkan saya doa, mengajarkan saya mengandalkan Tuhan di segala aspek apapun, dan mengajarkan saya untuk taat pada pemimpin-pemimpin saya. Dan banyak saya berterima kasih kepada pemimpin saya dan yang mendoakan saya sampai saat ini bisa menjalani hidup seperti orang-orang normal. Dulu saya diajak bicara pun saya tidak nyambung gitu. Saya berterima kasih kepada pemimpin saya, kepada pastor saya, kepada pemimpin di home saya, kepada pemimpin level 2, kepada pemimpin siapapun itu yang punya harapan pada hidup saya. Amin, amin, amin. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih, cerita yang sangat memberkati sekali. Dan terakhir sebelum kita akhiri pembicaraan atau story yang luar biasa ini, saya ingin, karena Tono adalah cerita hidup, bukan pepesan kosong. Saya tahu ada prinsip, ada pesan yang mungkin bagi mereka yang mengalami hal yang sama atau mereka yang juga sudah dipulihkan. Saya terlalu percaya pesan yang akan disampaikan oleh Saudara Tono akan sangat-sangat bermakna, karena Tono adalah cerita yang life story of redemption. Silakan untuk disampaikan. Pesan-pesan untuk saudara yang sama seperti saya yang dulunya mengalami depresi. Saya mau ngasih tahu bahwa ada harapan di dalam Yesus. Ada harapan di dalam Yesus yang bisa mengubahkan saudara yang saya dulunya ini depresi, bisa mengubahkan saudara lewat bejananya, lewat Victory Home yang saya ini dulunya depresi. Saya dibantu oleh kuasa doa, saya didoakan, saya bisa pulih dari keterikatan obat-obatan penenang. Dan saya mau ngasih tahu buat orang-orang yang sudah dibebaskan, pada saudara yang di luar sana, tetap dalam komunitasnya Tuhan, karena ya, di dalam komunitasnya Tuhan ini bisa saling membangun, bisa saling mendukung. Dan saya tantang buat saudara-saudara, buat orang-orang yang di luar sana yang memiliki kesaksian yang hidup, bagikan kesaksian saudara ke orang-orang sekitar agar dunia ini bisa diselamatkan oleh kesaksian hidup saudara. Itu saja. Amin. Terima kasih Tono, sungguh narasumber yang memberkati kita semua. Dan jika jemaat Tuhan, viewers dimanapun saudara berada, diberkati oleh cerita yang pertama dari narasumber yang luar biasa ini, bisakah kita memberikan sorak-sorai juga untuk Tuhan yang memerdekakan hidup Tono. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Tono, kita akan mengakhirinya.